Halo Selebtubers, welcome back to channel paling hits dan kekinian Selebtub TV. Bareng gue King Obel di Seleb Review. Julid yuk, cus. Nah, kali ini kita akan membahas berita yaitu mengenai sebuah hobi. Nah, kalau kalian semua yang di rumah pasti punya hobi masing-masing kan. Ada hobinya yang bercocok tanam, ada hobinya yang bermain saja, ada hobinya membaca, berenang dan lain-lain. Nah, berbeda dengan yang satu ini, kita akan membahas tentang Antonio Blanco di mana hobinya itu melukis. Nah, siapa di antara kalian punya hobi yang sama dengan Antonio Blanco? Berarti kalian mungkin yang cewek-cewek bisa menjadi jodoh, yang cowok-cowok mungkin ya mana tahu kan rezekinya juga bisa barengan dengan Antonio Blanco. Karena setiap hobi itu kan punya cerita dan pengalaman masing-masing. Nah, penasaran kan seperti apa cerita dan juga pengalaman dari Antonio Blanco yang hobi melukis? Gue juga penasaran. Kalau gitu langsung aja kita lihat yuk. Ini dia. Kalian percaya nggak sih tentang adanya sebuah keajaiban? Menurut gue keajaiban itu udah pasti ada ya guys. Dan gue pernah mengalaminya loh. Awalnya gue coba-coba jadi reporter. Sekarang gue udah jadi host Selebtub. Benar-benar suatu keajaiban kan? Keajaiban ini juga dialami oleh Antonio Blanco yang gak pernah terbayangkan untuk jadi seorang aktor loh. Emangnya Antonio mau jadi apa sih? Dia juga nggak nyangka aja kayak aku juga mau terjun ke dunia entertain kan. Kalau mereka biasa berpikir aku ya pengen jadi pembisnis atau nggak lanjut ke seni lukis gitu. Awalnya itu dari sebenarnya papa yang mau kerja sama salah satu produser buat remake filmnya kakek. Tapi ternyata aku yang nyangkut gitu. Jadi emang mungkin jalannya dari Tuhan juga ya. Dan kebetulan juga aku emang kan orangnya suka mencoba hal baru gitu. Jadi ya udah aku iseng coba-coba, emang ada tawaran. Dan awalnya sih aku agak merasa kayak apa sih ini susah banget kayaknya bla bla bla. Jam kelama sampai sekarang kok enjoy banget sih. Nah, yang namanya hobi itu pasti bermacam-macam ya. Kalau kita ngelihat tadi Antonio itu melukis, gue juga waktu dulu itu pernah juga ya. Waktu zaman-zaman sekolah itu hobi gue juga melukis. Gue paling ingat banget waktu itu gue sering bikin di buku sekolah itu gambar pohon cemara, pohon Natal. Kenapa gue nggak tahu ya, kalau lihat pohon Natal itu kan kerlap-kerlip terus penuh dengan warna. Jadi setiap lembar itu buku gambar gue itu penuh dengan pohon Natal. Ini yang satu warna hijau, satu warna biru, satu warna ini dan padu padan warna segala macam gitu kan. Ya mungkin nggak tersalurkan sampai sekarang melukis ya. Jadi gue udah jarang ngelukis, bahkan mungkin pegang kuas aja udah rada-rada lupa gitu. Gue harus ketemu Antonio Blanco ini untuk belajar melukis biar bisa sehebat dia untuk melukis gambar apapun. Tapi selain itu hobi gue juga sempat yang waktu itu ada praktek SMP waktu itu. Jadi itu ada dia itu kain ya. Jadi kita itu gambarnya itu anyaman atau apa gitu ya. Jadi kayak menggunakan benang wash dan sampai sekarang itu masih ada walaupun hanya gambar-gambar SD anak-anak yang identik dengan gunung. Identik dengan dengan perumahan, sawah dan lain-lain. Tapi yang namanya hobi apapun itu ya kita nikmatin aja karena hobi itu kan salah satu cara kita untuk melepaskan penat ataupun menghibur diri sendiri gitu kan. Tapi di balik hobi nih ya, ternyata Antonio Blanco ini nggak menyangka juga loh dia menjadi seorang aktor dan dia mendapat pujian dari Iko Uwais. Wah, seperti apa ya pujian dan acting dari Antonio Blanco ini? Gue penasaran. Kalian juga kan? Kalau gitu langsung aja kita lihat. Ini dia. Siapa sih yang gak kenal sama pesinetron baru Antonio Blanco? Yap, selain actingnya keren abis, Antonio juga jago banget loh fightingnya. Hal ini terlihat jelas kalau Antonio mendapat pujian dari salah satu aktor Indonesia, Iko Uwais loh guys. Selain itu, Antonio juga ngefans banget sama aktor ini. Gue pun juga salah satunya. Diketahui Antonio mendapatkan support dari aktor kenamaan Indonesia loh guys, yaitu Iko Uwais. Wow, penasaran deh. Kalau gitu langsung aja yuk kita lihat videonya.
Dari di fit aku. Kayak aku bikin latihan fighting sama trainer aku. Ya kan? Tuh, ini aku latihan ini. Terus tiba-tiba Zoe itu di DM sama Kak Audi Wise. Oh, Iko Wise. Istrinya. Oh, mau Audi. Kak Audi Wise. Terus dibilang katanya tolong sampaikan kepada Antonio, suami aku Iko Wise seneng sama dia fighting. Pengen banget Kak Iko, kalau bisa Kak Iko apalah jadi cameo gitu di sini. Atau nggak bisa panjang itu jadi fighting di sini. Pokoknya aku fans banget lah, kayak aku langsung DM personal kepada direct message personal kepada Kak Iko. Karena aku bilang, Kak, congratulations for your latest movie Snake Eyes. Ya kan di sana kebetulan juga aku penggemar berat dari kartun Snake Eyes, sekarang ada live action movie-nya. And aku bilang kakak salah satu inspirasi. Wow, luar biasa. Kenapa gue tepuk tangan? Karena tepuk tangan itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan keapresiasian kita terhadap sesuatu yang wow, kayak si Antonio tadi ya. Kenapa gue bilang wow? Karena fightingnya itu luar biasa ya. Kita juga nggak menyangka ya. Mana tahu ya kan? Yang jago fighting di Indonesia ini adalah yang terkenal cuman Iko Uwais ya. Itu sepengetahuan gue ya. Mana tahu Antonio ini akan menjadi Iko Uwais kedua, atau Antonio ini ingin melebihi dari Antonio dari si Iko Uwais ini ya, apapun itulah ya. Tapi nggak hanya gue yang apresiasi Antonio ini. Bukan fans sih, lebih tepatnya Antonio yang fans sama Iko Uwais. Ternyata Iko Uwais juga memberikan pujian terhadap fighting dari Antonio ini. Luar biasa, orang nomor 1 yang fightingnya luar biasa mengapresiasi Antonio yang baru terjun ke dunia entertain, terutama di adegan fighting. Wow, luar biasa gak sih? Gue jadi bingung nih ya, apa yang gue omongin, soalnya pada ngeliatin gue gak ngerti deh. Mereka ngerti gak sih apa yang ngomongin gue? Yang penting kalian di rumah ngerti apa yang gue maksud ya kan? Kalau gitu nggak hanya fighting, ternyata kalau kita lihat si Antonio Blanco ini dia memiliki kepintaran atau smart gitu ya, dan juga ketampanan. Siapa sih yang nggak bilang Antonio ini tampan? Kalian akan nyesal seumur hidup. Karena apa? Karena terbukti dengan menggunakan baju adat Bali. Seperti yang kita ketahui kan, kalau Antonio ini berasal dari Bali. Nah, gue penasaran nih kira-kira seperti apa ya. Tadi kita udah ngeliat fightingnya gimana, dan sekarang menggunakan baju adat seperti apa. Langsung aja kita lihat, ini dia. Antonio nggak hanya sukses sebagai aktor pendatang baru aja nih guys, tapi juga sukses atas pendidikannya di Singapura. Wah, mana nih fans setianya Antonio? Pasti udah tahu dong ya, Antonio merupakan salah satu aktor yang berasal dari Bali. Wah, jadi penasaran deh saat Antonio mengenakan baju adat Bali. Kalau gitu langsung aja yuk kita lihat, ini dia. Udah ganteng, terus jago fighting, pintar ngelukis. Ternyata Antonio ini juga nggak lupa dengan adat istiadatnya yang menggunakan adat Bali. Seperti yang kita lihat tadi kan, bahwa ketampanannya itu terpancarkan dari auranya menggunakan baju adat Bali tersebut. Nah, mungkin kalian di rumah juga punya pengalaman juga menggunakan adat-adat daerah kalian. Seperti gue dulu juga pernah menggunakan adat Sumatera Barat karena gue berasal dari Sumatera Barat gitu kan. Kalau kita lihat siapapun yang menggunakan pakaian adat, gue apresiasi lagi. Kenapa? Ketampanan, kecantikan itu terlihat dari pancaran pakaian adat budaya dari masing-masing individu tersebut gitu kan.
Aduh, sebenarnya gue pengen panjang lebar nih ya ngomong tentang budaya, adat istiadat, terus beberapa berita lainnya. Tapi apa boleh dikata ya, karena durasi kita sangat terbatas, karena begitu banyak iklan yang akan mau masuk gitu kan. Jadi jangan sedih. Karena apa? Karena Selebtube akan hadir terus dengan info-info terkini. Tentunya menghadirkan berita-berita artis yang akan Anda pengen tahu seperti apa info dan gosipnya gitu kan. Tapi jangan sedih. Kalau kalian nggak mau bikin gue sedih sebelum pamit, kalian juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bunyikan tanda lonceng. Tengen. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Nggak berasa ya, akhirnya gue King Obel pamit dan sampai jumpa.